Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar mengenai takdir Allah. Bagaimana memahami takdir Allah Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, minta like dan subscribe terlebih dahulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, melahirkan kita, memberikan kita karunia Islam. Sebagai seorang muslim wajib untuk beriman dengan adanya ketentuan atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rukun iman yang wajib untuk diyakini dengan kuat oleh setiap muslim. Siapa yang tidak beriman dengan qada dan takdir Allah, maka segala amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung dengan kata qadar. Ya, takdir, ketentuan. Segala sesuatu itu ada ketentuannya, seperti pohon, dia tumbuh dari apa, kemudian cabangnya kemana, kemudian daun kapan dia layu, daun kapan dia akan jatuh, pada waktu, tahun, detik, jam, dan di tanah mana dia akan jatuh, semuanya telah dituliskan, ditakdirkan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita yang harus kita pegang kuat sebagai seorang muslim. Pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada menurut bahasa artinya hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan Allah. Maknanya adalah memutuskan, memisahkan, dan menentukan sesuatu. Wa qada rabbuka alla ta'budu, seperti Allah berfirman, dan Allah memerintahkan, memutuskan kepada manusia untuk beribadah qada kepada Allah. Ya, ketentuan Allah agar kita ini beribadah, hukum Allah agar kita beribadah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Ini qada. Kemudian qadar menurut istilah adalah segala ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah dan kehendak Allah. Seperti ketentuan Allah terhadap bintang, matahari, bulan, galaksi, bumi, ketentuan Allah terhadap udara, ketentuan Allah terhadap gravitasi. Ini qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah kapan kita akan meninggal, seberapa banyak kita makan dan minum, beriman ataukah kafir. Kemudian penjelasan Ibnu Hajar mengenai kaitan antara qada dan qadar. Para ulama mengatakan bahwa qada adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan global sejak zaman azali, yaitu zaman ketika Allah belum menciptakan kita, yaitu waktu saat kita belum tercipta, Allah telah menuliskan. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian dari perincian dari ketentuan-ketentuan tersebut. Karena itu para ulama mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Al-Qalam, yang Allah perintahkan untuk menuliskan maqadira kulli syai'in, segala ketentuan segala sesuatu. Ketentuan Allah untuk bintang, matahari, semesta, galaksi, kapan akan binasa, ketentuan Allah untuk hewan, manusia, jin, surga, neraka, semuanya telah tertulis. Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis. Kemudian akal manusia membenarkan adanya takdir Tuhan. Jadi kalau kita meyakini, ketika manusia meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, maka fitrah manusia yang suci juga membenarkan akan kekuasaan mutlak milik Tuhan untuk mengatur segala macam kehidupan di alam ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang akan dialami dan didapatkan manusia. Sebagai seorang mukmin, kita meyakini dengan kuat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha menciptakan, yang berhak diibadahi,
Dia juga karena Allah Maha Pencipta, maka Dia yang mengatur semua makhluknya dengan memberikan qada, keputusan, dan memberikan qadar, ketentuan yang rinci yang akan dialami setiap makhluk di alam ini. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan jin dari api, dan Allah telah memberikan takdir untuk jin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah memutuskan kepada semua malaikat untuk tunduk patuh kepada Allah, tidak ada yang membantah. Allah kemudian menciptakan manusia dari tanah, dan Allah memberikan takdir, qadar, ketentuan yang rinci kepada manusia. Maka kalau takdir Allah kepada malaikat itu untuk tunduk patuh, sedangkan ketentuan dan takdir Allah untuk jin dan manusia diberikan kebebasan memilih. Maka ada yang beriman, ada yang kafir. Konsekuensinya, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Yang beriman, Allah balas dengan pahala surga. Yang kafir, Allah balas dengan kesengsaraan di neraka. Ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini. Tingkatan atau tahapan iman pada takdir Allah. Jadi, di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kemudian kita yakini dengan kuat. Sehingga dengan pemahaman dan keyakinan ini nanti tidak akan membuat kita bertanya-tanya, kan semuanya sudah ditakdirkan Allah, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, kita nggak bebas, ya. Atau pertanyaan, kalau Allah menghendaki manusia kafir, kenapa Allah menyiksanya di neraka? Berarti Allah jahat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena kesalahan dalam memahami takdir Allah. Karena itu sangat penting bagi kita untuk membahas, mempelajari, dan memahami dengan benar berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pemahaman kita benar, nanti akan membuat kita tenang dan otomatis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Tingkatan yang pertama yang perlu kita yakini dan ketahui yaitu al-ilmu. Apa maksudnya? Yaitu kita meyakini dengan kuat bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang akan dialami makhluknya secara global atau terperinci, seperti pengetahuan Allah Ta'ala akan makhluk, kapan seseorang akan mati, kapan daun akan layu dan jatuh. Semuanya telah diketahui Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui kapan manusia akan menemukan teknologi yang baru yang tidak ada sebelumnya. Itu semua merupakan ciptaan Allah. Allah memberikan sebab-sebab di alam semesta ini, ya. Ketika manusia menemukan sebab-sebab itu, kemudian menyatukannya, maka akan menemukan teknologi yang baru. Itu semua merupakan kekuasaan Allah, ilmu dan pengetahuan Allah. Jadi kalau orang kafir itu yang memang dasarnya mereka tidak beriman, mereka mengatakan teknologi ini ciptaan manusia. Tidak, itu adalah ciptaan Allah. Manusia hanya menemukan dengan mempelajari sebab-sebab, kaitan-kaitan di alam semesta ini, sehingga terjadilah sesuatu karena kehendak dan pengetahuan Allah. Ini yang harus kita yakini. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan mengetahui yang nampak. Kita manusia ini hanya mengetahui yang nampak, yang terlihat di depan mata. Sesuatu yang tidak terlihat di depan mata kita tidak tahu. Ini yang zahir, yang nampak ya. Sedangkan Allah yang gaib, yang tertutup, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, Allah ketahui. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Ya, ini kaitannya dengan takdir. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Kemana kapal itu akan berlabuh, kemana motor dan mobil itu akan berhenti, kemana manusia akan berakhir, disiksa ataukah mendapatkan pahala berupa surga Allah. Allah Maha mengetahui semuanya. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah
Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, siapapun yang meminta Allah kasih. Ada yang minta maksiat, kadang Allah kasih. Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ini hanya untuk orang yang beriman. Ya. Tingkatan yang kedua dari takdir Allah itu adalah al-kitabah. Apa artinya? Meyakini bahwa Allah menulis segala ketentuan makhluknya sesuai dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Semuanya tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang terlewat. Seperti takdir yang ia tulis, kapan manusia akan menemukan teknologi baru. Itu semua merupakan takdir Allah. Ya. Jadi takdir manusia itu tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Bahkan kepada benda-benda mati, semesta, batu, matahari, bulan, bintang, Allah telah gariskan, telah tuliskan ketentuannya. Beredar kemana, mengorbit kemana, terbit matahari dari mana, tergelam matahari kemana. Itu sudah dituliskan oleh Allah. Takdir ketentuan matahari. Apalagi takdir dan ketentuan manusia, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ard? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu, yaitu ketentuan Allah itu, ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Semuanya telah tertulis. Ya. Ini sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, makhluk Allah yang pertama Al-Qalam. Kemudian diperintahkan untuk menulis segala takdir ketentuan makhluk di semesta ini. Ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkatan yang ketiga, al-masyiah, tahapan takdir. Tingkatan berikutnya adalah al-masyiah. Di antara unsur dalam memahami takdir itu ada namanya al-masyiah. Apa itu? Kehendak. Al-masyiah adalah kehendak Allah akan sesuatu. Seperti kehendak Allah untuk memuliakan atau menghinakan seseorang. Kehendak Allah untuk melapangkan rizki atau menyempitkan rizki seseorang. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Al-masyiah ini disebut juga dengan iradah, itu keinginan, kehendak Allah. Di sini kita juga harus memahami bahwa Allah menulis takdir makhluknya. Terjadi atau tidak terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang seseorang ditakdirkan mendapatkan takdir yang buruk, akan tetapi dirubah oleh Allah karena Allah memang menghendaki untuk dirubah. Karena itu semuanya telah Allah berikan kemudahan. Allah menuliskan seseorang mendapatkan takdir yang buruk. Akan tetapi karena usaha dan doanya, Allah ubah takdirnya yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena itu di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, berikanlah aku takdir yang baik, ubahlah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Maka di sini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pengasih dan sifat Allah yang begitu penyayang, terkadang Allah merubah takdir seseorang dengan kehendak. Ya, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu Maha menghendaki. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada makhluknya, maka Allah akan memberi. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai al-masyiah, mengenai iradah, ada macam-macam iradah Allah. Ini sangat penting untuk dipahami. Karena pemahaman kita mengenai macam-macam iradah atau kehendak Allah ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, pertanyaan yang tadi ya. Kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia beriman? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan seandainya Allah menghendaki manusia semuanya bisa beriman.
Tapi kenapa ada yang kafir, ada yang mukmin? Ya. Ini sumbernya, pokok usulnya ini ada dalam macam-macam iradah. Ini dipahami dengan baik. Iradah Allah yang pertama disebut dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah, ketentuan Allah untuk alam, untuk makhluknya. Diperjelas dengan contoh. Seperti kehendak Allah untuk alam, iradah akauniyah, kehendak ini pasti terjadi seperti kematian. Seperti ketentuan Allah untuk matahari, bumi, bulan, dan bintang. Seperti ketentuan Allah yang pasti terjadi, yaitu kematian. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Ya, ini Allah cintai atau Allah tidak cinta. Allah suka atau tidak suka. Ini iradah kauniyah. Seperti ketentuan Allah batu jatuh ke bawah. Seperti ketentuan Allah di atas semesta galaksi itu, ya, matahari, bulan, bintang semuanya mengorbit sesuai dengan kehendak Allah. Ya, seperti kehendak Allah, kalau kita sakit, kita akan kalau kita dipukul, kita akan merasakan sakit. Ya. Kemudian kehendak atau iradah yang kedua namanya iradah syar'iyyah. Kehendak Allah terhadap apa yang Ia cintai, tetapi kadang tidak terjadi. Jadi kauniyah itu pasti terjadi, sedangkan syar'iyyah belum tentu terjadi. Kok bisa? Ya, ini lebih kepada Allah menginginkan yang terbaik. Jadi Allah itu menginginkan yang terbaik untuk makhluknya, tetapi makhluk diberi kebebasan memilih. Seperti Allah menghendaki semua manusia beriman. Beriman gak semua manusia? Tidak. Manusia menghendaki kufur, ya udah. Nanti Allah berikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Maka Ia memberikan iman kepada siapa yang Ia cintai. Jadi Allah itu senang apabila manusia beriman. Ya, perasaan kesenangan, kehendak Allah yang senang agar manusia beriman, tapi manusia memilih jalannya masing-masing. Ada yang beriman, ada yang kafir. Contoh lain, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam melaksanakan agama, dan Allah tidak suka apabila kalian itu mendapatkan kesulitan. Ya, contohnya dalam masalah fikih, dalam masalah beribadah, Allah itu pengen agar ibadah kita mudah. Seperti sholat, ya, Allah menghendaki kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan sholat, dalam berdiri, ya udah sholatnya dalam kondisi duduk. Tapi kenapa ada yang ketika dia sakit seharusnya sholatnya duduk, tapi dia memaksa berdiri karena jahil, bodoh. Tetapi manusia malah memilih kesulitan karena kebodohannya. Itu maksudnya ya. Orang toharoh bersuci, Allah menghendaki kemudahan dalam bersuci. Orang yang sakit boleh bertayamum dengan debu. Tapi kenapa ada orang sakit memaksa bersuci dengan air sehingga menambah sakitnya? Ya, ini karena kejahilan manusia. Allah menghendaki manusia beriman, ada yang kafir. Kenapa kehendak Allah yang baik ini tidak semuanya terjadi? Ada hikmahnya. Ya, kalau Allah menghendaki semua manusia beriman, untuk apa ada surga dan neraka? Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dipahami dengan benar. Kembali lagi ke tahapan atau tingkatan iman kepada takdir Allah. Tingkatan yang keempat, tahapan yang keempat, yaitu al-khalqu. Seorang muslim meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pencipta. Segala sesuatu selainnya adalah makhluk ciptaan Allah. Dia yang menciptakan manusia. Berikut kecerdasan yang dimiliki manusia, itu pemberian dari Allah. Dia yang menciptakan teknologi yang ditemukan manusia. Ya, ini keyakinan kita. Kita ini adalah makhluk, kita membutuhkan khalik pencipta, sedangkan Allah khalik pencipta, tidak membutuhkan makhluk. Karena itu sesatlah orang yang meyakini Yesus anak Tuhan. Tidak.
Dia adalah nabi dan rasul, hamba Allah. Kemudian berikutnya macam-macam takdir Allah. Macam-macam takdir ya. Ada yang namanya takdir am, takdir yang bersifat umum. Seperti penciptaan alam semesta, surga, neraka, kematian yang dialami oleh setiap makhluk, diantaranya manusia. Takdir Allah untuk matahari dan bintang, bulan, semuanya semesta. Ini takdir am bersifat umum. Bahwa segala sesuatu itu akan mati. Nah, cuman kapan dia mati? Nanti ada takdir yang lain ya. Yang hidup Allah menentukan, menakdirkan takdir umum, yang hidup pasti akan mati. Takdir yang kedua, macam-macam takdir yang kedua, takdir basyari, takdir yang berlaku untuk manusia, khusus manusia ya. Seperti manusia itu nanti ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Ini takdir basyari. Sedangkan binatang nggak masuk surga atau nggak masuk neraka, nanti binasa jadi debu. Jin dan manusia berujung ke neraka atau surga. Contoh yang lain ya. Baik. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian takdir Allah ya, ada namanya juga takdir umri. Takdir umri. Apa itu takdir umri? Takdir umri, takdir yang berlaku sepanjang usia. Ini takdir Allah pada hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya. Ketetapan ini sudah Allah tetapkan ketika manusia ada di dalam janin perut ibu. Allah meniupkan ruh. Allah menuliskan takdir, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Ini ditentukan saat di dalam rahim janin. Kemudian yang keempat, takdirus sanawi, takdir yang berlaku tahunan, kayak semacam perbaharui. Allah menulis ulang. Bagi yang beribadah bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ini Allah berikan ketentuan. Kematian, kehidupan, kemuliaan, kehinaan, rizki dan lain sebagainya. Jadi Allah berikan keberuntungan, rizki yang baik. Ya, Allah berikan rizki yang baik saat kesungguhannya dalam beribadah di malam Lailatul Qadar. Kelima, takdirul yaumi, ketentuan Allah harian. Ya. Kemudian macam-macam perbuatan manusia, macam-macam perbuatan manusia. Ada namanya ikhtiari, usaha dan macam-macam perbuatan manusia. Ikhtiari, sesuai pilihan manusia. Allah memilih manusia untuk beriman, tetapi manusia memilih untuk jadi kafir. Allah menghendaki manusia untuk taat, manusia menghendaki maksiat. Ya. Kemudian ada namanya ittirari, terpaksa. Manusia tidak bisa mengelak takdir Allah. Seperti mati, seperti kecelakaan dan yang lainnya, tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditolak. Harus dijalani dengan ridho, dengan penuh kerelaan bahwa ini adalah keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti. Apa buah iman kepada takdir Allah? Ini membuat kita senang, membuat kita tenang dalam menjalani hidup, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semuanya merupakan kuasa Allah, kita tidak memiliki kuasa sama sekali. Ini merupakan buah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menguatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga senantiasa taat, beribadah, tunduk, patuh kepada Allah. Kita dinamakan muslim karena kita juga harus tunduk patuh kepada ketentuan dan keputusan Allah. Istislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini penjelasan mengenai bagaimana beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.